sakor ya, neraka sakor yang disebut di dalam Al-Qur'an. Tujuan dari kajian ini adalah supaya kita berhati-hati, waspada dan berlindung supaya jangan sampai mampir ke neraka sakor diri kita maupun keluarga kita. Karena neraka sakor ini termasuk neraka yang paling dahsyat ya, siksa yang ada di dalamnya. Dan kita diperintahkan untuk lindung ya, lindung dengan beramal sebutir kurma ya, atau secuil kurma, dengan harapan kita bisa selamat dari cengkraman api neraka. Karena tidak ada kesedihan yang paling dahsyat melebihi dahsyatnya kesedihan ketika seseorang masuk ke dalam api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Jadi ya Allah, orang yang telah Kau masukkan ke dalam api neraka berarti Engkau telah menghinakannya. Engkau telah. Nah, salah satu tingkatan neraka itu adalah neraka sakor ya, neraka sakor. Jadi sakor itu dari kata sakoro, yaskuru, sakron ya, itu artinya jauh ya, artinya sesuatu yang sangat jauh sekali. Karena ketika orang itu dilempar ke neraka sakor, itu jarak ya, jarak tempuh sangat jauh sekali sampai ke keraknya ya. Demikian juga makna teriknya matahari ya. Jadi kalau matahari pas berada di atas kepala kita ya, terik yang begitu panas di siang hari itu namanya sakor. Kenapa neraka sakor disebut sakor? Karena api yang ada di dalam neraka sakor itu sangatlah panas ya, sangatlah terik ya. Sehingga ketika menyentuh kulit ya, atau menyentuh tubuh manusia itu tidak ada satupun yang disisakan. La tubqi wa la tadhar. Jadi neraka sakor itu kalau sudah mengenai kulit manusia sedikit pun nggak pernah ditinggalkan. Jadi nggak tersisa. Jadi kulit itu kalau terkena api di neraka sakor itu nggak ada satupun yang tersisa. Entah kulitnya, entah tulangnya ataupun darahnya, itu habis. Itu disebut sakor ya. Nah, kata Ibnu Abbas ya, neraka sakor itu adalah neraka nomor 6 ya. Jadi nanti neraka itu ada 7 tingkatan ya. Jadi ada 7 pintu ya. Nah, salah satu pintu dari neraka itu disebut neraka sakor. Ya, disebut neraka apa? Sakor. Nah, siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka sakor? Siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka sakor? Nanti kita akan jelaskan. Salah satu surat yang bicara secara tentang neraka sakor ini adalah surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir yang akan kita jadikan bahasan secara tematik pada kesempatan malam ini ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang masalah neraka sakor.
Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Tahukah kalian apa itu neraka Sakor? Jadi wa ma adraka ma Sakor. Artinya kita harus tahu itu. Jadi harus tahu hakikat neraka Sakor, harus kenal ya. Harus kenal sifat-sifat yang ada di dalam neraka Sakor ya. Nah, ketika orang itu dimasukkan ke dalam neraka Sakor ya, sebagaimana sesuai dengan namanya, la tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tatsruk syai'an min badanil mu'adzab. Jadi orang yang disiksa di dalam neraka Sakor itu tidak tersisa sedikit pun ya. Tidak tersisa sedikit pun kulit maupun badan orang yang disiksa di dalam neraka Sakor. Jadi artinya kalau seseorang dimasukkan ke dalam neraka Sakor itu semua badannya, kulitnya, tulangnya, ya darahnya, semua dilalap habis ya, dimakan habis oleh itu yang namanya Sakor ya. Itu yang namanya api yang ada di dalam neraka Sakor. Jadi la tubqi wa la tadhar ya. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. Yang namanya neraka Sakor itu bisa menghanguskan al-bashar ya, lil bashar. Bashar itu artinya kulit ya. Jadi semua kulit itu nggak ada yang tersisa. Jadi proses awal ketika orang dimasukkan ke dalam neraka api Sakor, kulitnya itu semuanya habis ya. Ya. Meleleh ya disebabkan siksa yang ada di dalam neraka api Sakor ini ya. Alaiha tis'ata asyar. Jadi tidak main-main, dijaga 19 ya, malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat yang berjaga di neraka Sakor itu ada 19 ya. Jadi Zabaniyah yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga neraka Sakor itu sampai ada 19 ya. Artinya orang-orang yang mencoba untuk lari di neraka Sakor tadi tidak akan bisa ya. Karena penjagaannya sangat ketat ya. Allah tugaskan ada 19 malaikat di situ ya yang bertugas untuk mengawasi ya orang-orang yang berada di dalam neraka Sakor. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas ya tentang sifat neraka Sakor yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya siapa-siapa saja yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor itu ya. Yang pertama ya disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir tadi ayat 42 ya, 42 43 itu menerangkan secara detail tentang penghuni neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor. Jadi para penghuni neraka Sakor itu ditanya, kenapa kalian masuk ke neraka Sakor? Sebab apa? Dosa apa yang kalian kerjakan ketika di dunia sampai kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Qalu, maka mereka menjawab, lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat ya. Kami dulu
bukan termasuk orang-orang yang ahli sholat. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang nggak sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya, atau orang yang gegabah dalam masalah sholat, itu nerakanya secara khusus akan dimasukkan ke dalam sakor. Jadi neraka sakor itu memang spesialisasinya untuk orang-orang yang nggak sholat ya, atau orang-orang yang anti sholat. Jadi tidak mau sholat ataupun gegabah ya, sehingga meninggalkan apa? Sholat. Qalu lam naku minal musallin. Jadi kami ini bukan golongan orang yang ahli sholat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sholat itu ketika ditinggalkan ya dengan secara sengaja, ketika orang meninggalkan sholat atau memang sengaja tidak sholat ya, atau memang anti terhadap masalah sholat, ini sudah dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor ya. Dan pertanyaan pertama kali yang diangkat ya, yang diajukan besok pada hari hisab itu adalah sholat. Jadi kalau kaitannya hubungannya dengan Allah, hubungan vertikal dengan Allah, hablum minallah, maka yang pertama kali dihisab itu adalah apa? Sholat ya. Yang dihisab itu adalah sholat. Makanya hati-hati, sholatnya harus serius ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi sesungguhnya yang pertama kali dihisab ya besok pada hari kiamat adalah apa? Sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jadi kalau sholatnya itu benar ya, sholatnya itu baik, maka sungguh dia beruntung dan sungguh dia selamat. Jadi walaupun terkadang manusia punya dosa juga ya, manusia terkadang punya kekurangan ya, punya aib, punya celah. Tetapi ketika sholatnya benar ya, sholatnya baik ya, sholatnya bagus ya, maka semua celah kekurangan manusia itu tertutup ya dengan sholatnya tersebut. Makanya sholat itu harus menjadi skala prioritas ya. Kita jadikan ukuran kesuksesan seseorang itu di sholatnya gitu. Kita punya anak disebut anak yang sukses kalau dia ahli sholat. Ya, istri yang sukses itu yang ahli sholat. Punya suami yang sukses itu yang ahli sholat. Jadi sholat itu adalah ukuran kesuksesan di dunia maupun di akhirat ya. Dan bahkan ini menjadi pertanyaan inti ya. Dan itu pertama dan diutamakan. Jadi kalau sholatnya baik, benar ya, maka dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya itu rusak ya, sholatnya itu rusak, maka sungguh rugi dan sungguh bangkrut. Artinya walaupun dia seandainya di dunia membawa amal segede gunung ya, amalnya luas, amalnya banyak sekali. Tapi ketika sholatnya rusak ya, sholatnya buruk ya, sebesar apapun amal atau sebanyak apapun amal yang dia bawa itu sia-sia. Ya, karena apa? Karena dampak buruknya sholat yang dia kerjakan. Ya. Jadi oleh karena itu ya, sholat ini menjadi skala apa? Prioritas. Dan ketika seseorang sholatnya itu rusak ya, sholatnya itu bolong atau sholatnya itu ada celah kekurangan, fa inin taqasa min faridatihi syai'. Kalau seandainya ya, ketika dicek, ketika dihisab, sholatnya itu ada yang kurang ya, ada celahnya gitu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, "Ungzuru hal li abdi min tatawwu." Kamu cek ya, kamu lihat ini si fulan ini apakah dia punya simpanan sholat sunnah. Dia punya tabungan sholat sunnah enggak? Fayukmilu biha man taqasa minal faridah.
Jadi kalau dia punya tabungan aset sholat sunnah, punya qobliyah, punya ba'diyah, punya tahajud, punya sholat duha, ya, maka sholat sunnah itu berfungsi untuk menambal, ya, untuk menyulam sholat-sholat fardunya yang bolong tadi, sholat-sholat fardunya yang ada celah kekurangan. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik, ya. Demikian juga ini berlaku untuk seluruh amalnya. Jadi yang pertama kali tadi dicek itu adalah sholatnya. Jadi kalau sholatnya benar, baik, ya, sempurna, maka itu berdampak terhadap sempurnanya satu amal. Dan sebaliknya kalau sholatnya tadi buruk, ya, cacat sholatnya itu membuat cacat seluruh amal perbuatannya. Ya. Jadi oleh karena itu orang yang problematik dalam masalah sholatnya, hati-hati, itu masuk ke dalam neraka sakor, ya. Neraka sakor. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang rusak sholatnya atau bahkan tidak sholat sama sekali, ya. Itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sakor, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang rusak tadi atau orang yang meninggalkan atau bahkan orang yang malas, ya, itu juga masuk dalam kategori ke dalam neraka sakor. Jadi orang-orang yang malas sholatnya, ya, karena terjangkiti penyakit nifak, ya, ya, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Jadi males-malesan, ya, kalau mendatangi sholat, ya. Ya sholat terkadang cuman males gitu, kusala, ya. Itu ciri nifak di dalam dirinya, ya. Atau sholatnya dalam keadaan lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sholatnya lalai. Itu juga sama, celaka dia. Atau sholatnya karena pamer, alladzina hum yura'un, ya. Atau sholatnya itu karena manusia, bukan karena Allah. Nah itu semua, ya, orang yang macam itu, orang yang sholatnya rusak ataupun orang yang meninggalkan sholat, dia masuk dalam kategori, ya, penghuni neraka sakor, ya. Penghuni neraka apa? Sakor. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penghuni neraka sakor yang nomor dua, walam naku nuta'imul miskin, yaitu orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial, pelit, gak pernah ngasih makan orang-orang miskin, gak pernah nyumbang makanan, ya, gak pernah ngasih jajan, ya, gak pernah memberikan sembako atau bantuan kepada orang-orang miskin. Itu masuk ke neraka sakor. Jadi dia menahan diri karena sifat kikir, ya, sifat di mana dia itu nggak mau mengeluarkan hartanya baik itu zakat maupun infak untuk kepentingan, ya, kebutuhan pokok orang-orang miskin, ya, yang nggak punya sifat peduli, tidak punya kesalehan sosial, masuklah dia ke neraka sakor. Ya, apalagi kalau orang-orang yang suka mengambil haknya orang miskin, apalagi itu, ya, mengkorupsi bantuan sosial, itu masuk ke neraka sakor itu, ya. Hati nih Pak RT, Pak RW, ya, Pak Kades atau siapa sajalah, ya. Jangan sampai nyunat bantuan sosial. Itu haknya orang miskin, itu masuk neraka sakor itu, ya. Atau orang-orang yang memang sengaja mengambil hak-hak kaum fukara, ya, masakin, ya, dengan sengaja diselundupkan haknya, ya, kemudian dihalangi haknya, ya, itu masuk dalam kategori orang-orang yang ke dalam neraka. Dulu kami tidak memberi makan untuk orang-orang miskin. Jadi kalau orang itu punya jiwa kikir tadi, tidak punya kepedulian,
karena tidak punya kepedulian terhadap orang-orang miskin ya. Oleh karena itu, di dalam hidup kita ini minimal ada program ya, ada program secara khusus yang kita programkan untuk memberi makan ya, beri santunan lah, entah itu berupa sembako, entah itu berupa memberikan jajan atau memberikan beras ya. Yang itu memang dikhususkan program itu untuk orang-orang miskin ya, orang-orang yang kurangan, para fukara, ya, anak-anak jalanan ataupun anak-anak yatim ya, itu harus diprogramkan. Karena supaya menyelamatkan diri dari neraka sakor tadi ya. Makanya Nabi memerintahkan kita memberi ke orang lain, khususnya orang miskin, dengan cara sedekah ataupun infak. Berilah mereka itu walaupun hanya secuil kurma ya. Walau bisyikit tamrah ya, walaupun hanya sekedar secuil kurma. Secuil kurma. Itu terkadang orang masuk surga gara-gara secuil kurma tadi. Orang selamat dari api neraka sakor tadi disebabkan karena mungkin dulu pernah dia sedekah dengan sebutir beras atau sebutir kurma. Dia terhadap orang-orang miskin itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan kita walaupun hanya dengan sebutir beras atau sebutir kurma dengan jalan memberikan makan ya untuk orang-orang miskin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kategori orang yang kedua yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memiliki kepedulian sosial ya, tidak memiliki kesolehan sosial, tidak mau membantu ya, tidak peduli terhadap orang-orang miskin ya. Nah kemudian jadi walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah kemudian kategori yang berikutnya wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Tidak bisa menjaga lisan ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin ay wa kunna natakallamu fil batil wa fi ma la na'lam ma'al mutakallimin bidzalik. Jadi yang ketiga yang dimasukkan ke dalam neraka sakor itu adalah orang-orang yang bicaranya asbun ya, asal bunyi. Jadi banyak bicara tapi kalau bicara itu ngawur ya, bicara tanpa ilmu ya. Dan bicaranya itu tanpa ilmu dan bicara batil itu dia berkongsi dengan orang lain. Artinya dia punya komunitas itu. Jadi punya komunitas, punya geng ya. Di dalam kehidupan dunia ya mereka punya grup, punya klub ya. Punya kelompok-kelompok, punya komunitas yang banyak bicara. Tapi bicaranya ini adalah bicara yang batil, menyebarkan kebatilan. Entah dengan cara dia berkomunitas di media sosial ya, untuk menyebarkan kebatilan-kebatilan, menyebarkan berita bohong, ya kan? Untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah. Itu makna wa kunna khul khaidin. Jadi kami itu dulu doyan bicara bersama orang-orang yang bicara. Tapi bicaranya adalah bicara yang batil. Ya. Bicara-bicara yang batil, bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini hati-hati ya sekarang ya. Jadi hati-hati sekarang karena mudah sekali orang zaman sekarang ini membicarakan sesuatu ya, mengatakan sesuatu bukan atas dasar ilmu. Kemudian dia disebar karena menyebar di banyak viewernya ya. Banyak orang-orang yang percaya dengan omongannya. Itu adalah omongan-omongan yang batil. Bicara-bicara yang batil. Ya. Kalau dia tidak taubat ya, maka masuklah dalam
kategori penghuni neraka sakor. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya. Kami ini dulu punya kelompok, punya komunitas yang asal bicara, ya. Ketika bicara yang batil, ya. Ketika bicara fitnah, ketika bicara ghibah, ya. Ketika bicara sombong dan seterusnya. Nah, ini namanya nakhudhu ma'al khaidin. Itu penghuni yang ketiga, ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ya, sekarang itu lisan itu dibagi dua, ya. Ada lisan manual, ya, lisan yang biasa kita pakai bicara dengan lisan kita. Ada sekarang lisan sifatnya digital, ya. Orang nulis, ya, di Instagram, orang nulis di media sosial, kemudian di share, itu juga lisan itu, ya, itu juga lisan digital, ya. Bisa jadi lisannya nggak bicara, mulutnya nggak bicara, terkadang alam pikirannya bicara dalam bentuk tulisan, itu juga disebut lisan, ya. Lisannya atau tulisannya tadi bicara menebarkan fitnah, menebarkan kepalsuan, kebohongan, ya, itu masuk dalam kategori tadi, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka sakor, ya. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini neraka sakor yang keempat, ya, yang keempat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu ayat ke-46, ya. Yang keempat, ya, ketika penghuni neraka sakor ditanya lagi, ya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Jadi orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak percaya akhirat. Ini orang ateis, ya. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Itu pasti dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ya, jadi orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang nggak percaya hari pembalasan, nggak percaya surga neraka, ya. Orang-orang macam itu, ya, orang-orang ateis atau orang-orang komunis, ya, yang nggak percaya terhadap hari kebangkitan, ya, maka masuklah ke dalam neraka sakor. Dan orang-orang ateis itu banyak sekarang, Pak, ya. Dan mereka punya grup, ya, punya semacam komunitas, ya. Dan dari tahun ke tahun ini menjadi tren di kalangan anak muda sekarang itu, ateis, ya. Nggak percaya terhadap hari pembalasan, ya, karena kalau orang itu percaya pada akhirat, pada hari pembalasan itu menghalangi kebebasan, ya. Jadi biasanya anak-anak muda cocok dengan paham yang seperti ini karena mereka maunya bebas. Gak usah bicara akhirat, gak usah bicara surga neraka. Kehidupan hanya yang ada saat ini. Kehidupan itu hanya sekarang, bukan kehidupan hari esok. Ya, kelompok-kelompok ateis itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Dan itu sudah masuk dalam ranah kalangan-kalangan akademisi, orang-orang terpelajar, ya. Bahkan masuk ke dalam mata pelajaran, ya, yang namanya ateisme itu, ya. Jadi banyak riset ataupun jurnal ataupun penelitian dalam bentuk tesis, disertasi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu, ya, saya pernah bimbing juga, pernah nguji juga, ya, banyak penelitian dari mahasiswa untuk jenjang magister maupun doktoral itu banyak meneliti tentang masalah ini. Ya, bagaimana ateisme, bagaimana sekulerisme, bagaimana komunisme itu sudah masuk ke ranah mata pelajaran, ya, sudah masuk secara struktural di ranah akademisi, media sosial. Yang unik itu sekarang ada komunitas ateis Padang, ateis Sunda, ateis Jawa, itu sudah
punya grup sendiri sekarang Pak ini ya. Dan itu menjadi tren itu. Menjadi tren. Dan pengikutnya banyak sekali. Pengikutnya banyak sekali. Dan itu digandrungi ya. Masuk ke kalangan public figure, masuk ke YouTuber ya. Salah satu YouTuber yang terkenal itu Coki Pardede itu ateis itu. Dan terang-terangan pengikutnya itu 2 juta lebih itu ya. Jutaan pengikutnya ya. Jadi sudah menampakkan diri dalam wujud secara terang-terangan sekarang ini gerakan-gerakan orang supaya ya mana ke sono katanya ya. Jadi orang sekarang itu maunya hidup yang ada di depannya. Dia nggak percaya dengan hari esok ataupun di luar batas panca indera manusia. Dan ini bahaya. Ya, berarti ini bahaya. Makanya makanya di sini Allah mengingatkan ya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor ini adalah orang-orang ateis ya. Orang-orang yang nggak percaya ya terhadap hari pembalasan. Ya, itu mereka katakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Jadi artinya apa? Dia ateis seumur hidup, nggak percaya Tuhan, ya, nggak percaya hari akhirat, hidupnya sekuler, memisahkan akhirat dari dunia, memisahkan agama dari dunia, dari kehidupan, sekuler hidupnya, sampai mati. Kami belum beriman, kami belum percaya. Sehingga ketika mati tadi, ketika dia nanti dibangkitkan, dimasukkanlah ke dalam neraka sakor tadi, ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin, ya. Sudah terlambat. Jadi nyawa sudah sampai tenggorokan, ya. Dia belum beriman, dia belum percaya akhirat. Ya. Akhirnya ketika sampai di tenggorokan, taubat sudah terlambat, ya. Tidak ada kesempatan lagi yang kedua kali, maka mereka menyesal dan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mbok ya ditunda sebentar. Tunda 1 menit, tunda 1 detik. Ya, saya akan menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang soleh. Tapi semuanya sudah terlambat karena kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, ya hatta atanal yakin, sudah datang yakin kematian itu sudah ada, ya kan? Maka hari itu, saat itu sudah tidak ada manfaat lagi karena pintu taubat sudah tertutup ya. Nah, ketika mati dalam keadaan ateis ya, mati dalam keadaan kafir tadi ya, maka tertutuplah semuanya ya. Tertutup pintu surga, tertutup pintu ampunan. Yang terbuka tadi neraka sakornya itu ya. Yang terbuka adalah neraka sakor tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah ya beberapa orang yang akan menjadi calon penghuni neraka sakor. Ya, orang-orang yang terdaftar masuk ke dalam neraka sakor. Yang pertama tadi adalah orang yang meninggalkan sholat ya, atau orang-orang yang menyepelekan sholat ya, atau orang-orang yang sholatnya nggak benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial, tidak pernah ngasih makan orang miskin, tidak peduli terhadap penderitaan orang miskin. Nah, itu sakor. Ya. Orang yang memang rakus ya terhadap harta ya sehingga tidak peduli haknya orang miskin diambil ya. Haknya orang miskin ya ditilap ya. Jadi orang yang seperti itu masuk ke dalam neraka sakor. Nah, yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga lisan ya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya sehingga lisannya diumbar untuk mencaci maki, lisannya diumbar untuk ghibah, untuk menyebarkan berita bohong ya, atau untuk mendustakan agama, mendustakan atas nama Allah dan Rasul-Nya ya, itu masuk ke dalam
kategori neraka sakor. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mendustakan akhiratnya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari pembalasan. Alias orang-orang ateis atau orang-orang komunis ya. Itu masuk ke dalam kategori neraka sakor ya. Jadi ketika mereka nanti dimasukkan semua ke dalam neraka sakor, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka kalau sudah masuk ke dalam neraka sakor, nggak ada manfaat lagi. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat. Ya. Jadi nggak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya. Sehingga di nerakanya tadi ya, khalidina fiha. Neraka kekal selama-lamanya. Ya. Jadi fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada syafaat, walaupun ada orang-orang yang mencoba untuk memberikan apa? Syafaat. Jadi syafaat nggak diterima, walaupun dia punya keluarga dulu di dunia, walaupun punya teman baik, ya kan? Tapi semua itu nggak ada manfaatnya. Kalau dia sudah dimasukkan ke dalam neraka apa? Sakor ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat yang lain ya, di dalam surat yang lain juga disebutkan dalam surat Al-Qamar ya. Dalam surat Al-Qamar itu juga disebutkan ketika nanti orang dimasukkan ke dalam neraka sakor itu yang dilempar itu ketika dilempar itu diseret. Jadi diseret ya sehingga wajahnya itu nyungsep ya. Nyungsep. Jadi cara masukkannya bukan monggo silakan wilujeng enggak ada. Habuna finnari ala wujuhihim tuku massa saqar. Jadi istilahnya itu yauma yushabuna finnar. Jadi hari di mana orang-orang yang masuk neraka sakor itu diseret, weret ya. Seweret satu-satu ya. Yang nyungsep ke mana itu ke tanahnya itu ke lantainya itu adalah wajahnya. Ya. Jadi dalam bentuk penghinaan itu. Karena memang 4 golongan yang menjadi penghuni neraka sakor itu ya memang orang yang memang proaktif ya menyia-nyiakan syariat Allah di dunia. Ya, baik itu mulutnya, baik itu dengan hartanya, ya kan? Atau dia menyia-nyiakan dari perintah Allah. Dia meninggalkan sholat, hubungan dengan Allah jelek. Dia pelit terhadap manusia, hubungan dengan manusia sosial jelek, ya kan? Demikian juga mulutnya tadi jelek, ya. Mulutnya dipakai untuk jadi tukang fitnah. Karena dulu ketika di dunia dia nggak ada kebaikan-kebaikan, yang ada adalah bikin gaduh, bikin kejelekan, bikin onar tadi, maka pantas ketika dimasukkan ke dalam neraka itu seret, jadi betul-betul di atas wajahnya. Jadi ketika diseret dan dimasukkan ke neraka sakor itu sambil dihinakan dikatakan zuku massasakor, zuku massasakor, rasakan itu, rasakan, cicipi, ya, cicipi panasnya neraka sakor. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Qamar ya, disebutkan juga dalam surat Al-Qamar. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, disinilah kita setelah mengetahui hakikat neraka sakor dan juga penghuninya, maka kita diperintahkan untuk berlindung ya, untuk berlindung dari neraka. Dan itu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Salah satunya berlindung dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari api neraka. Api neraka ketika di akhirat itu. Itu. Jadi salah satunya seperti itu jamaah sekalian ya. Dan kita banyaklah doa di situ ya supaya kita betul-betul
dilindungi oleh Allah dari api neraka sakor ini ya. Dan kalau kita minta perlindungan Allah dari neraka sakor ya pasti Allah memberikan apa? Perlindungan ya. Makanya di dalam riwayat itu kalau orang meminta kepada Allah dari neraka maka Allah akan memberikan apa? Perlindungan ya, berikan perlindungan. Jadi masa'ala rajulun muslimun Allah al-jannah salasan illa qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Wala istajara rajulun muslimun Allah minan nar salasan illa qalas an-nar Allahumma ajirhu minni. Jadi tidaklah orang itu minta surga 3 kali ya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Misalkan aku minta surga ya Allah 3 kali. Maka surga mengatakan ya Allah masukkan surga. Dan tidak ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar kecuali akan mengatakan Allah memperbanyak doa, minta surga dan minta perlindungan dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.